Ya, lalu benarkah pembatalan drawing Piala Dunia U20 di Bali bisa berdampak pada status tuan rumah Indonesia? Kita langsung tanyakan kepada anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Bang Arya, selamat malam. Selamat malam, Mas. Apa Ya, kabar? Bang Arya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Breaking News. Bang Arya, kita dengarkan Ya. dulu informasi yang beredar mengenai FIFA yang informasinya sudah menunjuk Peru menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Informasi ini didapat dari wartawan senior spesialis sepak bola, Yesayas Octavianus. Berikut pernyataannya. Dan surat itu menurut dia tiba di istana pada Minggu siang kemarin. Jadi hanya selisih beberapa jam informasi itu saya dapat. Isinya antara lain menyebut Indonesia dibatalkan sebagai penyelenggara Piala Dunia U20 dan akan dialihkan ke Peru. Dan saya berulang kali mengkonfirmasi hal tersebut kepada sumber saya dan dia pastikan sumbernya dia dapat dari Watimpres dan itu valid. Ya, informasinya didapat dari anggota One Team Press. Bang Arya, apakah betul informasi ini Peru sudah menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20? Yang pertama, kita jangan terlalu jauh dulu ya. Yang pertama itu adalah bahwa surat pembatalan drawing pun belum resmi dikirimkan oleh FIFA ke kita. Jadi masih jauh dengan masalah pembatalan, Mas. Ya, jadi kita pun dapat informasi dari FIFA itu ke LOC itu bukan dalam bentuk surat, tapi lebih kepada pembatalan karena berhubungan dengan vendor-vendor dan sebagainya gitu ya. Sehingga beberapa pihak sudah mengetahui informasi ini mengenai pembatalan drawing, makanya kami melakukan yang namanya konferensi pers kemarin untuk itu gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa Peru akan menggantikan Indonesia sih terlalu jauh juga ya, karena belum sampai ke sana. Dan hari ini juga kemarin juga ini ya, FIFA juga masih mengecek lapangan-lapangan kita dan kita dapat laporan secara lisan, rumputnya bagus, tribunnya bagus gitu ya, dan juga kondisi untuk pintu-pintu keamanan juga bagus. Jadi kalau dikatakan bahwa Peru itu akan menggantikan Indonesia sih terlalu jauh juga ya. Dan kalau dikatakan ada surat. Jadi informasinya hoax ya, sih, Bang Arya ya? Ya kalau bisa saya katakan begitu iya ya, karena surat drawing aja belum dilemparkan oleh FIFA ke kita. Oke, dengan kondisi seperti saat ini, Bang Arya, drawingnya dibatalkan. Apakah Indonesia memang masih memiliki peluang menjadi tuan rumah Piala Dunia U20? Ya kita masih, kan Pak Erick Thohir ketua umum kita akan ke FIFA ya, bertemu dengan FIFA untuk membicarakan semua kemungkinan-kemungkinan yang masih mungkin untuk dilakukan pendekatan lah ke FIFA. Jadi kita masih berharap walaupun ini drawing udah dibatalkan dan memang cukup mengganggu ya agenda nanti ya, karena drawing ini kan akan menentukan pool dari masing-masing negara. Tapi karena Bali kemarin menolak jadi tuan rumah drawing, itu membuat pembatalan dilakukan oleh FIFA ya. Ini perkiraan kami ya, kami karena Bali sudah menolak gitu. Jadi perkiraan kami memang karena itu salah satunya kenapa drawing dibatalkan gitu. Karena dari segi teknis lainnya kan belum ada hubungan ya, lapangan juga udah masih oke dan sebagainya gitu ya. Tapi ini juga masalah drawing aja, Mas. Jadi gitu, Mas. Jadi pertemuan soal bagaimana kita ini Pak Erick akan lobby. Jadi kita jangan sampai, yang kita khawatirkan adalah nanti kalau dibatalkan, kemudian kita akan di-ban oleh FIFA yang membuat ekosistem sepak bola Indonesia kita itu akan terkucil, Mas. Itu yang kita khawatirkan. Bang Arya, ini pertemuan antara Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan FIFA akan dilangsungkan kapan? Dan opsi yang ditawarkan kepada FIFA itu apa saja? Dalam waktu dekat Pak Erick akan ke FIFA, bertemu FIFA dengan cepat ya. Karena kan ini tidak bisa juga, waktunya kan udah dekat, mepet dan sebagainya ya. 2 bulan lagi akan terlaksana, kan itu mepet banget. Jadi mau nggak mau kita harus datang ke sana. Opsi-opsinya berapa pilihan lah ya, tapi yang pasti maaf saya belum bisa mengatakan opsi-opsi tersebut karena ini bagian dari
lobby yang akan dilakukan oleh Pak Erick Thohir gitu. Apakah opsinya termasuk mengganti tempatnya ke daerah lain selain dari Bali, Bang Arya? Ya termasuk semua di dalamnya lah. Ya termasuk semua di dalamnya gitu ya. Kita akan opsi-opsi sampai kepada pelaksanaan dari penyelenggaraan ini. Tapi mudah-mudahan lah, tapi kita belum tahu nih ya, semua memang masih serba ini ya, membuat kita agak confused lah dengan situasi ini gitu. Gitu Mas. Oke, Bang Arya, dengan adanya penolakan dari sejumlah daerah, apakah ini artinya Indonesia melanggar komitmen yang sudah dijanjikan kepada FIFA, Bang Arya? Saya belum bisa ngomong Indonesia ya, karena kan sampai hari ini juga pemerintah juga belum ada tuh mengatakan membatalkan acara ataupun menolak acara penyelenggaraan Piala Dunia. Ini lebih kepada daerah Mas, kepala daerah. Memang kita menyayangkan karena kepala daerah juga kemarin sudah menyatakan kesiapan untuk menjadi tuan rumah dan itu ada namanya government garansi ya oleh pemerintah. Jadi pemerintah daerah khususnya mereka tantangan semua itu. Bahkan kemarin juga kita tahu dalam tahun yang sama ini juga seperti Bali juga mengeluarkan surat kesediaan menjadi tempat drawingnya Piala Dunia U20 Mas. Ya. Itu juga yang kita khawatirkan lah, kenapa bisa, bukan khawatir karena kita agak sedikit kecewa gitu ya, sehingga akhirnya ya terjadi seperti sekarang ini gitu. Bang Arya, kalau misalnya memang sudah ada komunikasi dan ada pernyataan kesiapan dari setiap daerah begitu untuk menjadi venue dari Piala Dunia U20, lalu menurut Anda kenapa kok kemudian mendadak mengatakan menolak kehadiran Israel begitu dalam drawing? Ya ini Mas harus ditanya kepada mereka, karena kami juga nggak tahu ya kenapa bisa seperti itu. Karena pada saat mereka mengajukan Bali misalnya mengajukan tempat drawing itu, mereka kan udah tahu kondisi juga ya. Ya. Jadi ya kita nggak, ya begitulah Mas, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain ya, gitu loh. Dan kenapa alasannya apa ya kita nggak ngerti juga. Kenapa sampai tiba-tiba dalam posisi di ujung lah Mas gitu. Oke, Bang Arya, terakhir, kalau misalnya memang Indonesia gagal menggelar Piala Dunia U20, dampaknya terhadap Indonesia seperti apa, khususnya timnas Indonesia ya, di kancah internasional akan seperti apa, Bang Arya? Itu yang kita khawatirkan Mas, kita akan dikucilkan dari ekosistem sepak bola dunia internasional ya, seperti yang kita alami tahun 2015 yang lalu lah gitu ya. Itu kan kita alami loh, kita nggak bisa, semua timnas kita nggak bisa ikut dalam pertandingan internasional, mau di ASEAN sekalipun kita nggak bisa. Kemudian Liga 1, Liga 2, Liga 3 kita kan itu masuk dalam ekosistem FIFA. Maka itu akan dicabut Mas, maka kita nggak punya lagi liga-liga tersebut. Ya kalau kita punya cuma liga lokal kan, itu kan jadi tidak ada gairah sama sekali. Sementara kita tahu ada 35.000 lebih pemain-pemain dari Liga 3 sampai Liga 1 itu hidup dari sana Mas. Belum lagi wasit, belum lagi semua lah ya. Jadi cukup banyak dan cukup besar. Dan yang pasti sepak bola kita akan mengalami penurunan yang sangat berat. Gitu. Itu yang akan kita alami Mas. Oke, semoga tidak terjadi. Kita tunggu nanti hasil pertemuan Ketua Umum PSSI dengan FIFA. Terima kasih, ya, Bang kan Arya kita khawatir Sinulinga. Mas gitu ya, bukan apa-apa. Nanti bagi kita, negara kita juga kan nanti orang jadi nggak percaya lagi kita mengajukan Piala Dunia senior gitu. Ya. Kita kan nggak bisa lagi, orang nggak percaya sama kita nanti, ini kan bahaya ya untuk percaya internasional pada kita. Ya, baik, terima kasih Bang Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI. Selamat malam.